acara Suara Agri bersama saya Hana. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Anjas Asmara. Beliau adalah kepala dusun termuda di Sulawesi Selatan. Saat ini usianya masih 22 tahun dan sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Makassar. Bukan hanya muda, Bapak Anjas Asmara juga telah berhasil memajukan sektor pertanian di dusunnya dengan memproduksi beras merah dan madu. Pak, boleh diceritain Pak kisahnya? Dusun Mak Lenteng ini itu kemudian adalah salah satu dusun di Kabupaten Goa, ujung pelosok Kabupaten Goa yang ia adalah salah satu dusun yang letak geografisnya itu sangat memungkinkan. Bagaimana mungkin? Karena faktor sumber daya alamnya di sana cukup melimpah. Idenya dari mana tuh Pak pertama? Apa ada dorongan dari siapa gitu Pak untuk kembali ke dusunnya sendiri gitu? Ya, ini murni inisiatif saya pribadi karena saya sadar bahwa saya besar dari kampung dan tentunya saya juga harus pulang ke kampung. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kita sukses di kota kemudian lupa akan kampung. Jadi berdasarkan hal itu maka saya ingin mengatakan bahwa saya ingin kembali belajar bersama para petani yang ada di dusun saya, berjuang bersama petani dan berkarya bersama di kampung saya terkait dengan untuk meningkatkan potensi alam yang ada di sana. Pak, saat ini kan Bapak memproduksinya, maksudnya potensi yang sedang digali kan beras merah sama madu, Pak. Seberapa besar sih Pak sebenarnya potensi dari beras merah sama madu dari dusun yang Bapak pimpin saat ini? Ya, dusun kami itu mulai turun-temurun dari nenek moyang kami itu telah bertani dengan sawahnya untuk menanam beras merah dan ini sudah menjadi ciri khas kami di Dusun Mak Lenteng. Itu kemudian rata-rata profesi yang di masyarakat yang ada di Dusun Mak Lenteng itu 100% sebagai petani. Karena luas sawah atau lahan pertanian yang ada di sana itu sampai beratus-ratus hektar. Itu semuanya produksi beras merah berarti Pak? Ya, produksi beras merah asli. Gitu. Tapi udah ada belum sih Pak maksudnya upaya gitu untuk melakukan apa membudidayakan beras merah tapi dengan teknologi gitu. Apakah udah ada bantuan gitu atau udah mencoba mencari bantuan untuk memproduksi ini gitu dengan teknologi? Ya, sementara saya memulai ini, yang dimana pertama langkah awal saya bahwa apa yang kemudian potensi alam yang ada di Sumak Lenteng itu harus saya perkenalkan terlebih dahulu ke halayak sehingga orang dari luar itu sudah tahu bahwa ada salah satu daerah di Kabupaten Goa, salah satu lembah yang ada di Kabupaten Goa itu produksi beras merah terbanyak di Kabupaten Goa. Dan ini saya rasa saya harus perkenalkan dan semoga ke depan harapan kami ini dapat direspon baik oleh berbagai pihak. Ada kendalanya nggak sih Pak selama menggali potensi pertanian yang ada di Dusun Mak Lenteng ini? Khususnya untuk memproduksi beras merah itu ya Pak? Ya, kendalanya terkadang kami terkadang kan pada saat musim panen itu biasa juga musim penghujan ya, hujan. Jadi jalan yang ada di dusun kami itu juga tidak memungkinkan untuk kami lalui karena infrastrukturnya masih jalan tanah dan kadang ketika hujan turun itu sangat berlumpur. Jadi kami sangat terkendala di infrastruktur dalam hal untuk mendistribusi hasil panen yang ada di Dusun Malenteng. Berarti masalah infrastruktur itu yang utama ya Pak kendalanya? Iya, saya juga masih minim pengetahuan terkait dengan kemasan dan lain sebagainya.
sehingga saya juga mengharapkan ini kami juga disediakan jalur untuk bagaimana bisa mengemas dan mendapatkan label yang memang diakui. Pak, terakhir nih Pak, kira-kira kalau bisa ada yang mau disampaikan nggak Pak terkait dengan dusun potensi yang ada di dusun Malenteng ini, supaya karena kan ini nanti disiarkan kan ya Pak ya, melalui channel kami, jadi boleh nggak Pak diungkapin gitu Pak, kira-kira apa sih Pak harapannya gitu supaya dusun Bapak dan potensi pertanian di dusun Bapak ini bisa didengar gitu sama halayak banyak gitu. Oh iya, harapan kami ke depan semoga apa yang kemudian ada di Dusun Malenteng, potensi alamnya baik dengan beras merahnya, madu dan lain sebagainya itu bisa dikenal oleh halayak dan mendapatkan respon dari halayak, dan semoga dengan kami kemasnya ini beras merah itu kemudian bisa meningkatkan harga yang ada di dusun kami, sehingga stabilitas harga di dusun Malenteng itu bisa terjamin, sehingga masyarakat di sana juga memberi respon kepada setiap mahasiswa yang pulang kampung untuk bertani, karena saya rasa petani sangat dibutuhkan pada saat ini, karena selama manusia masih butuh makan, maka di sana pun kita masih butuh petani, dan tentunya kita harus jaga terus ini sehingga kedepannya ketersediaan pangan tetap terpenuhi. Saya ingin mengajak ke seluruh pemuda bahwa jangan malu untuk pulang kampung, untuk membangun kampungnya. Lihat, saya rasa setiap daerah itu punya potensi yang ada, dan kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Saya pemuda, malu lagi untuk berprofesi menjadi petani atau menggadang-gadangkan harus PNS dan lain sebagainya. Saya rasa petani juga menawarkan hal yang lebih daripada itu, karena menjadi seorang petani adalah menurut saya adalah kemerdekaan. Kita tidak akan mendapatkan intervensi, kita tidak mendapatkan paksaan, dan kita akan diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi seingin kita, begitu. Dan saya rasa apa yang ditawarkan oleh alam kita ini sungguh sangat luar biasa, tinggal kita kelola dengan baik. Saya rasa sukses tidak hanya untuk orang berdasi. Gitu. Oke deh Pak Anjas, makasih ya Pak untuk waktunya, untuk kisah inspiratifnya juga buat penonton Suara Agri. Nanti kalau misalnya ada yang perlu saya gali lagi, kalau ada sesuatu yang baru lagi, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di Suara Agri ya Pak. Terima kasih sebelumnya, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih untuk yang udah nonton Suara Agri. Sampai ketemu di episode menarik berikutnya. Selamat siang.